tapi rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena malam Senin, malam paling mulia, malam kelahiran Rasulullah SAW menurut pandangan Imam An-Nawawi. Hadirin kaum muslimin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lesu kapewan sebelum kita, saya selaku pembawa hikmah secara singkat mengajak kepada seluruh hadirin untuk membuka satu lembar halaman sejarah dari seorang manusia yang paling tebal halaman sejarah hidupnya sampai hari ini. Risalah kenabian masih berlaku sampai hari kiamat, ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi Muhammad? Sedikit dibuka dalam kitab Al-Barzanji, dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Di situ dikatakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay sampai silsilah Nabi pada bin Adnan. Siapakah sebenarnya Adnan? Perlu hadirin kita ketahui sejarah supaya kita lebih kuat untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Siapakah ini Adnan? Adnan adalah putra dari Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari Andre Guruta Sanusi Baco, waktu saya masih kuliah di Mangkoso, dia berikan maulid di Masjid Ad-Dakwah Mangkoso semester 5. Pada saat itu saya distai jadi, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim seorang perempuan yang sangat teladan, yang sangat baik akhlak budi pekertinya, keluarga yang terpandang, keluarga yang dihormati, keluarga yang disegani, ialah Siti Aminah binti Abdul Wahab. Abdul Wahab ayah dari Siti Aminah ini adalah orang yang terhormat dan terpandang. Abdullah bin Abdul Muttalib juga berasal dari keluarga yang terhormat dan terpandang. Maka hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 571 tahun wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Saya ulangi, 571 tahun wafatnya Nabi Isa alaihissalam, barulah lahir sosok manusia yang paling mulia, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Andre Guruta nareko angka anak-anak, nareko angka tahu, maka sing ati-ati timunna, jujur dalam berucap, tidak pernah bohong, lemah lembut, dekna kana berdiri atina tawe, sopan, santun, akhlaknya mulia, ajana makutana mabela. Tentu anak itu pasti berasal dari kalangan keluarga yang terhormat dan keluarga yang terpandang, sekalipun dia bukan orang kaya, tapi pasti dia adalah orang tuanya adalah orang yang berakhlak yang mulia. Oleh karena itu, nasambus yang berikutnya, Yerona mahasiswa Yero imak ini, Yero ina sesapa mak bini-bini, maka dah sebelum Anda menentukan pilihan, mulai kapan akan datang di pacaran mana? Yang pertama, ciumlah bibirnya perempuan, wah, bicaranya. Yang kedua, cium ketiaknya perempuan. Yang ketiga, cium keningnya perempuan. Boreo penasaran mahasiswa ini, ada nih, ciumlah bibirnya. Lalu Guruta Sanusi Baco menyampaikan lagi dalam risalah dakwahnya. Pertama adalah ciumlah bibirnya, kenali dulu wanita itu, apakah dia tidak suka bohong, dek na puji mak bele. Itanegi matu maka dandi, dan rukik monro, maka dah engkakak mengeko pare-pare pada lalu ujuk pandang, pak beleng. Maka Nabi mengatakan, kenali dulu apakah dia tidak suka bohong. Yang kedua, ciumlah ketiaknya, kenali wanita itu, apakah dia tidak suka panjang tangannya, dek na puji panga-panga, dek na puji male agak na toy na tuloy mapalor ribut tinggi. Buruk tangnya kaunya. Bega tahu,
Lo ini ngaladi sabi na tahu. Iya sami. Dito na kumana bu. Atau engkau makacak-kacak 5. Yang ketiga, ciumlah keningnya. Apakah wanita ini tidak suka jelalatan matanya atau materialistis? Siokangi, asal gugur tak. Papi, kanjak nambo sandal tangrene ibu aji. Kira dia balik mulai. Laki-laki na di pajak terima dia. Suka jelalatan. Oleh karena itu, kata Nabi, pilihlah keluarga yang beradab sekalipun tidak beradab daripada orang yang berada, orang yang kaya tapi tidak punya adab atau akhlak yang mulia. Ia Nabi ke Makkah sholat. Maka Nabi Muhammad lahir di Makkah. Pertanyaannya kemudian adalah, magi nak ke Makkah, magi tanya kumralinge. Kita buka sejarah dalam kitab Sirah Nabawi yang dikarang oleh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Dalam syarah penjelasan kitabnya Sirah Nabawi mengatakan bahwa jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah ada 2 kerajaan raksasa. Satu di barat namanya kerajaan Romawi yang hari ini kita kenal dengan bangsa Eropa. Satu di sebelah timur yang kita kenal dengan kerajaan Persia, yang hari ini kita kenal dengan negara Iran atau negara Irak. Disusul 2 kerajaan raksasa, satu di utara namanya Yunani yang hari ini dikenal dengan dewa-dewanya, ritual mistisnya, filsafatnya, dan kemudian satu di selatan namanya kerajaan India. Kenapa Nabi tidak lahir di Romawi, tidak lahir di Persia, tidak lahir di Yunani, tidak lahir di India? Mengapa Allah memilih Makkatil Mukarramah sebagai tempat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menarik. Jawabannya adalah, ternyata kerajaan Persia di masa lalu, yang hari ini dikenal dengan Iran dan Irak, jauh sebelum Islam datang, peradaban, kebudayaan di Persia itu sangat melenceng dari apa yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Salah satu ajarannya adalah bolehnya seorang anak laki-laki menikahi anak ibu kandungnya. Subhanallah. Bahkan Raja Yazrid yang kedua, Raja Persia, ternyata dalam sejarah pernah menikahi putri kandungnya. Ini dalam sejarah kerajaan Persia. Sementara di kerajaan Romawi, di sana mereka tidak bertahayul, mereka tidak percaya kalau tidak dilihat secara mata. Yang berkembang adalah materialistis, liberalisme, dan sekularisme. Apa-apa saja harus dibuktikan dengan akal dan panca indera. Itulah orang-orang Romawi, sehingga persenjataan, peperangan, pasukan mereka kuat, sehingga melakukan ekspansi-ekspansi, penyerbuan-penyerbuan pada negara-negara tetangga, sehingga mereka dikenal sebagai kerajaan terkuat pada saat itu. Sekarang, mengapa Nabi lahir di Makkah? Jazirah Arab sebelum hadirnya Nabi Muhammad, mereka tenang, hidup damai berdampingan. Mereka adalah umat al-ummiyin. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Siapakah kaum al-ummiyin? Adalah bangsa yang buta huruf, yang tidak mengenal yang namanya baca tulis. Mereka hanya mengenal namanya syair-syair Arab. Mereka kuat menghafal. Hikmah yang pertama adalah mengapa Nabi tidak lahir di Yunani, tidak lahir di Persia atau Romawi. Dikhawatirkan Allah, wallahu alimun hakim, Allah memiliki hikmah bahwa Muhammad engkau lahir di Makkah oleh karena menghindari tuduhan-tuduhan oleh orang-orang kafir kalau Nabi Muhammad akan mencampur baukan pemikirannya dengan tradisi-tradisi orang-orang Persia atau orang-orang Romawi. Yang kedua, secara geografis Makkah diukur dari selatan, utara, barat, dan timur. Pemetaan
dibuktikan secara sains, ternyata Makkah persis berada di tengah-tengah dunia, sehingga Makkah disebut sebagai Posiknalino. Apa yang mau dibagi tentu harus dimulai dari yang tengah. Maka Nabi Muhammad lahir di muka bumi ini untuk membagi-bagi rahmatan lil alamin, sehingga Islam sampai di tanah Sulawesi Selatan itu karena rahmatan lil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, wa liman amana bi wa lam yarani." Beruntunglah umatku yang hidup bersamaku lalu beriman kepadaku. Tetapi lebih beruntung lagi, diulang sampai 7 kali. Ada riwayat lain mengatakan diulang sampai 3 kali saja. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, wa liman amana bi wa lam yarani. Tetapi lebih bahagia lagi mereka yang tidak pernah melihat wajahnya Nabi lalu kemudian beriman kepadaku. Siapakah mereka? Ini mana jamaah maulid yang hadir di tempat ini tidak pernah melihat fotonya Nabi, tidak pernah melihat balihonya Nabi, tetapi kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far mengatakan, "Walamma tamma min 'amlihi syamran 'ala mashhuril aqwalil marwiyah, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah." Di Al-Barzanji, ketika Nabi Muhammad berada di dalam kandungan perut ibunya selama 2 bulan, syahrani 2 bulan ilalan nababuan indukna, perjalanan menuju Madinah, tu'fiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, nama tegas ngambokna yasengi Abdullah. Berapa? 2 bulan. Dekna kanite ambokna. Mengapa Nabi harus yatim? Itu yang pertama, ada hikmah. Nariko angka tahu belalana jamaah maka dah ia kesibit cumot pak namati ambuku niga pada perik Nabi Muhammad nak pai 2 bulan itampu aku indona amina. Nalele dari Bang Masino kung Allah Ta'ala ampun nesang Abdullah. Hikmahnya apa? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan kelak di kemudian hari adalah pemimpin umat yang tidak boleh manja, tidak boleh selalu mengatakan, "Oh ambo itu amuriku keluargaku enggak kau polda, keluargaku enggak kau pengadilan." Maka generasi ini bukanlah generasi yang unggul yang dikatakan di dalam baliho selalu mengandalkan orang lain. Yang kedua, ternyata engkau napune indoe magjaralada napune amboe. Tega naro, ibu memiliki tali pusar dengan anaknya. Irung, seni ogi irung pada saat kita lahir, ditepen irungnya, kemudian berpisahlah. Itulah yang disebut dengan perlu. Makanya anak yang durhaka pada orang tuanya, khususnya pada ibu, disebut dengan meleperu, atau bahkan lebih di atas lagi, petu peru. Tidak ada ibu yang lupa pada anaknya, tapi yang banyak adalah anak yang lupa pada ibunya. Ini yang banyak. Oleh karena Nabi mengatakan, saya adalah orang yang pertama yang mengatakan adalah wanita adalah makhluk yang harus dihargai di muka bumi ini. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, dia harus dihargai kui yawana palakajina indoe. Contoh buruk biasa makada di rumah dari kesik mak menerima kada bawa bapakna toja siwi anakmu.
melo kajol masesak ke ujungnya. Maka dapat natojan anak-anak karena si kerak na cowi tojan lemari tolena. Maka luru natojan mutoi mangingi tojan maka ada anak ahli maka tapane. Nah sali season nih. Sisa kipa orang ewe. De nalemu nyawa na makun reye mangkelinge anak kerak di tojange. Nah salaiwi wero toja cari-cari selesai ke ujungnya. Nape makada kuru sumang anakku depan nagis anaknya tanpa memeku lapung anak-anak ini dimiliki oleh semua perempuan dan jarang dimiliki oleh laki-laki. Yang kedua, madari apa dia tanya anaknya maka dia kasih mana jilitin nih oh bapak nah teminya gosok Engke mihina sa anakmu apa ditangi maka engkau tu saya nabo PE ala nyampe di ko nak busuk anakmu. Allah nalanjutin rona. Tapi makundai ide dalam nyawa na tete telusu na moto. Nanale kasi kero minyak gosoe napa nasapurui kasi ketang na lapong anak. Napa na makada opuang napa na bacaan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Opuang papa di kesana. Allah salawat impil papa. Yarga angkana tumatuai rahim makadai patengan orang baca pasilolong Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad wal yatalattaf wa la yushkiranna bikum ahada. Iloduan ubang tanapun. Pade. Ini hikmah mengapa diori mati ambo nanya Indo. Lalu kemudian selanjutnya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Di usia 12 tahun, negeri Syam dikenal hari ini dengan negara Palestina, Yordania, Lebanon, dan Libya. Itulah negeri Syam dalam sejarah Islam yang tempat berdagangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang pendeta mengatakan, "Hai si fulan, apakah ini anak kandung kamu?" Maka dan anakku. Maka dari menurut kita iwacai makeleko. Hebat naik pendeta ya sengi bahira. Seorang pendeta punya kelebihan bisa mendeteksi anak ini sudah yatim. Makeleko ku anakmu ku memang. Kenapa awan yang mengikutinya? Menurut Injil Taurat akan datang nabi terakhir yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak inilah orangnya. Maka jujur ki, anak tak katanya nuretu. Kalau begitu, palisyon anak itu biar madejeng karena orang Yahudi dan Nasrani mencari-cari anak ini dan ingin dibunuh. Kenapa? Akan lahir kemudian hari adalah penutup para nabi dan rasul. Dialah akan membawa kebenaran sampai hari kiamat. Makanya mengapa Palestina sampai hari ini menangis, bahkan tetesan darah? Kenapa orang Islam dibenci di Palestina? Ini pertanyaan yang mendasar. Di program S3 Pendidikan Agama Islam dikaji oleh Prof. Ahmad Ibrahim, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saya hadir. Beliau mengatakan bahwa bukan karena orang Islam menegakkan syiar Islam itu nomor sekian-sekian, bukan karena Muhammad membawa ajaran Islam, bukan. Tetapi yang dibenci oleh Islam adalah mengapa Nabi Muhammad penutup para nabi sementara neneknya adalah budak dari kerajaan dulu. Coba lihat sejarah sedikit. Ibrahim alaihissalam punya putra yang bernama Ishak. Ibrahim lama tidak punya keturunan dari Siti Sahra. Saya ulang kembali sejarah ya. Kemudian Siti Sahra mengatakan, "Magi ku bapak nama beneki, nasabah dia boleh memiliki keturunan." Ibrahim menikahi budaknya yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar menurut orang Eropa adalah Hegel. Lalu kemudian Siti Hajar dinikahi, melahirkan anak yang bernama Ismail alaihissalam. Lalu Nabi dia namita jadi si anaknya si Ishak. Maka dari garis keturunan Ibrahim dari ibunya bernama Siti Sahra, bangsawan Aruna Makkariulu, dia Siti Zahra lahir anak namanya Ishak. Lalu dari budak
yang dibebaskan oleh Ibrahim, lahirlah anak yang bernama Ismail. Dari Ishak turun Israel yang hari ini disebut dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel atau Yakub, Nabi Yakub. Dari garis keturunan Nabi Yakub lahir Nabi Musa alaihissalam, nabinya orang Yahudi. Dan Nabi Musa lahirlah Isa alaihissalam, nabinya orang Nasrani. Dari garis keturunan yang berbeda, Ismail alaihissalam sampai Muhammad, sampai Adnan, sampai Abdullah, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kemudian, mengapa orang Yahudi dan Nasrani benci orang Islam, padahal kita berasal dari satu kakek yang bernama Ibrahim alaihissalam, yaitu kumak pada rakyat tahu madarik malaga-laga, tetapi taliu-liu ibatena pak orang Yahudi Nasrani namutungi pada ranena, mengaku bahwa Masjidil Aqsa adalah gereja. Mereka mengakui bahwa di sini adalah tempat nenek moyang kami. Sementara kita buka Al-Quran surah Al-Isra, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah milik orang Islam. Itu. Hadirin kaum muslimin jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya disukai. Tamani aku hikmah. Tadi sedikit menyentuh sejarah. Kuye papelo tetae taki. Kita masuk dalam sisi sejarah. Hikmah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Nabi, Aisyah, an-nasukoh, masalah engkau. Lalu kemudian Nabi mengatakan, idza zabaha syata ya fayaqulu ursilu biha ila asdiqai fadijatin. Pura katu mak gerek bembe nasi itu dagingnya. Nah enak paling sisa silonna Khadijah. Cemburu Aisyah. Dasar perempuan tabiatnya ada kecemburuannya. Magi jena tuli mau ngerang yang bener yulumu. Ini tak dapat kamu kata singgungan. Mate ni Khadijah nangaramo pinabita. Maka dah alengi cete kesik balik boleh silona tu Khadijah. Lalu Aisyah mengatakan, siapakah sebenarnya Khadijah ya Rasulullah? Lalu Aisyah mengatakan dari hadis Anas bin Malik mengatakan, ma girtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijatin wa inni lam udrikha. Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada satu orang yang bernama Khadijah, sekalipun saya tidak pernah berjumpa dengan Khadijah. Bertanyalah Aisyah, ya Rasulullah, magam itu ya Khadijah. Maka dia minta, ya oleh malupi Khadijah biniku. Yang pertama adalah wanita yang pertama di dunia ini yang mengakui dan mau masuk Islam adalah Khadijatul Kubra. Ya lupa ulang. Kalau ada di sini, saya orang ke-10 aja. Orang pertama Khadijah Pak. Dia boleh malupi Nabi ta. Kita newi lele di mak dakwah Nabi ta. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Sidina pak kampung itu nama Mekah pauni maka dalega gapuang sangalina pong Allah Ta'ala tuflihun insyaallah majepu beruntuk itu mau baku kutu kumpul la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Beliau dilempari, beliau dicaci maki, beliau diburu seperti binatang, padahal beliau adalah nabiyan wa rasulan, nabi yang membawa risalah kebenaran. Kedua, Khadijah adalah wanita yang membenarkan ajaran Islam, di mana penduduk Makkah pada saat itu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Khadijah adalah wanita yang dengan hartanya membela syiar ajaran agama Islam. Dengan hartanya dia menegakkan ajaran-ajaran agama Islam, di mana orang-orang yang lain menghalangi dakwah Nabi. Yang terakhir, Khadijah adalah wanita yang telah melahirkan anak-anaknya Nabi Muhammad SAW, Siti Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, dan Siti Fatimah Az-Zahra. Inilah putri-putri Nabi lahir dari rahimnya Siti Khadijah Al-Kubra.
Kemudian hikmah selanjutnya, suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya, kembali ke rumahnya, dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Tidak ada yang menyambut dari dalam. Nabi menghamparkan sorbannya, nama tindroi Nabi tak kasih jolona pintulana. Nabi tidak marah-marah, Nabi tidak mengomel. Ya tuh di kapang, nampe manas maupun mundri. Dia dapat ide. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iya betul. Nabi hanya 3 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Dihamparkan sajadannya, sorbannya. Nabi adalah pemimpin, Nabi adalah presiden, Nabi adalah panglima perang. Tapi Nabi orangnya tawadu. Dihamparkan sorbannya lalu tidur di depan pintu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah Nabi rahmat bagi tamunya. Suatu ketika Nabi didatangi seorang tamu, bercerita dengan sahabat yang bernama Abu Talha dan 2 sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi mengingat bahwa tidak ada orang yang mulia